Jadi kita akan terus update di segmen ekonomi dan bisnis tentunya di hari Selasa dan hari Jumat. Selanjutnya seperti yang tadi saya janjikan, harga beras itu ternyata sempat melonjak sampai dengan 30% kemarin. Adanya mafia beras yang bermain dengan stok beras Bulog di Tenggarai menjadi salah satu penyebabnya. Senin sore, Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat koordinasi bersama Menteri terkait bidang perekonomian. Salah satu agenda rapat membahas kenaikan harga beras. Beberapa langkah diambil pemerintah untuk menangani persoalan ini. Jadi ada kurang pasokan di bawah, karena itu mulai hari besok saya memerintahkan untuk kita tadi putuskan Bulog keluarkan raskin bulan ini 300.000. Karena memang hak rakyat yang belum dibagikan berhubung karena masih dibahas prosedurnya. Prosedur tidak bisa menghalangi kewajiban. Kebijakan ini diharapkan bisa segera menstabilkan harga beras di pasar. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menduga adanya mafia beras yang memainkan harga. Kan saya udah bilang bahwa pada waktu yang lalu saya mendapatkan gudang beras para pedagang yang mengoplos itu dimasukin kantong merek dagangnya dia sendiri, ya otomatis berkurang di Jakarta ini sendiri. Jadi paling banyak mafianya di Jakarta, Pak. Ya karena kalau lihat dari suplai yang ada sekarang di Jakarta banyak sekali. Distributor beras di Pasar Induk Cipinang mengeluhkan adanya penyimpanan beras Bulog oleh pihak-pihak tertentu. Tapi yang saya bingung, masih ada aja tuh, walaupun tidak masuk, tapi sadar kepada orang-orang yang tertentu itu punya. Di sekelata pemasukannya itu tiap hari ada aja gitu. Tapi untuk kaki lima seperti saya ini, itu kemarin-kemarin dapat Bulog dalam sebulan itu dapat 5 ton. Harga beras di pasaran merangkak naik hingga mencapai 30%. Menipisnya pasokan beras akibat musim panen yang tak kunjung tiba turut jadi penyebab. Di Pasar Induk Cipinang, beras berkualitas sedang seperti jenis IR1 dan IR2 harganya naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Para pengecer pun kewalahan karena menipisnya keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Tanggapannya ya kita ya penjualannya yang pertama agak mengurang ya. Kedua keuntungannya juga menipis. Sebelum kenaikan kita rata-rata ya masih bisa masih ya per hari masih ya dapatlah barang 300-an. Kalau sekarang beda, agak turun. Untuk menekan harga jual, mereka pun menjual beras campuran Bulog, IR, dan beras hancur atau menir dengan harga Rp9.000 per kilo. Masyarakat pun mengeluhkan situasi ini. Bagi ibu sih mungkin agak keberatan ya Mbak ya. Karena ibu juga kan sehari-harinya ibu buat dagang lah, kecil-kecilan gitu, nitip-nitip di warung, nasi ketan. Biasanya yang 11.000 bagus, sekarang udah 12.000. Nasi juga buat makan sehari-hari kan, biasanya 8.000, sekarang 10.000. Harga beras diperkirakan baru turun pada bulan Maret saat musim panen tiba. Itu pun harus menunggu lagi 2 minggu berikutnya, mengingat proses pasca panen yang cukup panjang. Tim Liputan melaporkan.